Kak Pesir Syahara dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi dengan judul jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak penghasilan. Latar belakang, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Pajak penghasilan atau PPH berkontribusi besar karena cakupannya luas. PPH 21, 22, 23, 24, 25, serta 26. Indonesia menganut self-assessment system, artinya wajib pajak menghitung, menyetor, dan melapor sendiri. Pada jenis tertentu berlaku withholding tax system, artinya pemberi penghasilan wajib memotong PPH. Kesadaran pajak masyarakat masih perlu ditingkatkan. Rumusan masalah. 1. Apa saja jenis pemotongan pajak penghasilan? 2. Bagaimana sifat pemotongan pajak penghasilan? 3. Bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan? Tujuan: menjelaskan jenis-jenis pemotongan PPH sesuai ketentuan, mengetahui sifat pemotongan final atau tidak final, serta memahami mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPH. Jenis pemotongan PPH. PPH Pasal 21. Pemotongan atas penghasilan orang pribadi terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Contohnya gaji, upah, honorarium, tunjangan. PPH Pasal 22. Pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah, badan tertentu, atau importir. Contohnya impor barang, penjualan BBM, rokok, dan hasil produksi tertentu. PPH Pasal 23. Pemotongan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, atau jasa tertentu. PPH Pasal 26. Pemotongan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Tarif umum 20% atau sesuai tax treaty. PPH Pasal 4 ayat 2. Pemotongan atas penghasilan yang bersifat final. Contohnya bunga deposito atau tabungan, sewa tanah atau bangunan, serta jasa konstruksi. Sifat pemotongan PPH. Final. Pajak dianggap selesai, tidak dapat dikreditkan di SPT tahunan. Contoh PPH final, UMKM. Sewa tanah atau bangunan, tidak final. Pajak bisa dikreditkan sebagai pengurang PPH terutang. Contoh PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 23. Khusus, tergantung pasal. Pasal 21, umumnya tidak final kecuali penghasilan tertentu. Pasal 22, bisa final atau tidak final, sesuai jenis transaksi. Mekanisme pemotongan PPH. Identifikasi objek dan subjek pajak. Tentukan apakah penghasilan merupakan objek PPH. Tentukan status penerima, wajib pajak dalam negeri atau luar negeri, pribadi atau badan. Menentukan dasar pengenaan pajak atau DPP. PPH 21, penghasilan bruto karyawan. PPH 22, nilai impor atau penjualan barang. PPH 23, bruto dividen, bunga, royalti, jasa. PPH 26, bruto wajib pajak luar negeri. PPH 4 ayat 2, sewa tanah atau bangunan, bunga deposito. Menghitung PPH terutang. Pasal 21, tarif progresif atau efektif bulanan. Pasal 22, tarif 2,5% hingga 7,5% tergantung objek. Pasal 23, 2% atau 15%. Pasal 26, 20% atau sesuai tax treaty. Pasal 4 ayat 2, tarif final khusus. Melakukan pemotongan. Memberi penghasilan mengurangi pembayaran sesuai PPH terutang. Contohnya gaji 10 juta, PPH 21 500.000 diterima 9.500.000. Membuat bukti potong. Formulir 1721 A1 atau A2 untuk PPH 21, bukti potong PPH 23 atau 26, menyetorkan pajak ke kas negara melalui e-billing, batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Melaporkan SPT masa 21 atau 26, SPT masa PPH 21 atau 26, PPH 22, SPT masa PPH 22, PPH 23 atau 26, SPT masa PPH 23 atau 26, PPH 4 ayat 2, SPT masa PPH final, batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya. Kesimpulan, pemotongan pajak penghasilan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Untuk menjaga penerimaan negara, jenis pemotongan seperti PPH Pasal 21, 22, 23, 26, dan Pasal 4 ayat 2 memiliki karakteristik berbeda sesuai objeknya. Sifat pemotongan dapat bersifat final, yang dianggap selesai dan tidak dikreditkan lagi.
maupun tidak final yang masih dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Mekanismenya meliputi identifikasi objek dan subjek, penentuan dasar pengenaan, perhitungan tarif, pemotongan, pembuatan bukti potong, penyetoran, hingga pelaporan. Dengan terlaksananya pemotongan pajak secara benar, kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan dan penerimaan negara lebih optimal untuk mendukung pembangunan. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.